Jadi seberapa orang? Saya orang hutan. Hai semua, selamat datang di channel Ragita Sari. Seperti judulnya di depan, kita akan jalan-jalan ke Animalium Brain. Animalium ini merupakan salah satu eduwisata milik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, lokasinya ada di Cibinong. Sekarang kita udah sampai, kita akan mengambil paket yang udah kita beli di link yang ada di Instagram Animalium Brain. Nah, nanti linknya aku taruh di bawah ya teman-teman. Sekarang yuk kita masuk. Saat masuk di ruangan pertama ini, kita langsung disambut dengan replika-replika hewan vertebrata, teman-teman. Nah, di layar yang lagi kami lihat ini adalah kelas-kelasnya. Jadi pengertian vertebrata itu apa? Terus kelasnya terdiri dari 5 kelas. Dan setiap tombol yang kita pencet nanti berhubungan dengan lampu yang ada di depan di bagian replika ini. Jadi ketika kita pencet golongan reptil, maka yang lampu yang lain akan mati, sementara lampu reptilnya akan menyala. Jadi nanti kita akan mendapat gambaran hewan-hewan apa yang ada di masing-masing kelas tadi, teman-teman. Nah, di paket edukasi mandiri umum yang kita ambil ini dapat buku ya, teman-teman. Nah, buku itu berisi soal-soal yang bisa kita dapatkan jawabannya di saat kita berkeliling di setiap ruangannya. Nah, contohnya kayak anakku ini sedang membaca bagian invertebrata. Nanti ada soal yang menyangkut tentang invertebrata ini. Jadi kita bisa belajar sekaligus mengerjakan soal dan wisata. Jadi kita dapat ilmunya. Ini kita lanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan Eves. Nah, ruangan ini berisi tentang semuanya tentang burung. Nah, di sini tuh dijelaskan tentang mulai ekologi, ukuran tubuh, evolusi, bahkan sampai jenis-jenisnya. Sangat detail. Memang yang ada di sini itu hanya replika ya, teman-teman. Jadi jangan bayangkan seperti Ragunan, Safari, atau yang lainnya karena ini adalah eduwisata, teman-teman. Jadi berbeda ya. Oh ya, di ruangan Eves ini selain tentang burung itu juga ada di sebelahnya ruangan itu ke atas itu ada ruangan tentang telur. Jadi tapi kita nggak sempat record di situ ya teman-teman. Di situ nanti teman-teman kalau berkunjung silahkan main di semua ruangannya ya. Ini yang aku lagi lihat itu kayak jenis-jenis burung. Ada burung pengicau, burung hutan, burung laut, burung pemangsa, dan masih banyak lagi. Nah, menurut aku main ke sini itu sangat menarik ya, karena kita bisa berwisata sekaligus kita mengenal tentang hewan. Di sini kalau teman-teman mau ngajak anaknya, sebaiknya memang yang udah usia sekolah, TK atau sudah bisa membaca lah paling enggak. Jadi kita juga semakin menarik anak-anak untuk semakin ingin tahu dari bacaan-bacaan yang ada di sana juga. Nah, ini kita udah ada di ruangan aviari paruh bengkok, teman-teman. Salah satunya ini ada burung kakak tua. Di sini hewannya ada yang hidup tapi tidak semua ya, teman-teman. Di semua ruangan gitu. Nah, ruangan aviari berikutnya yang kita datangin adalah aviari hutan, teman-teman. Ini benar-benar diciptakan untuk jadi ketika kita masuk, kita itu disajikan seperti sedang berada di hutan gitu. Jadi kayak lingkungan si burung ini seperti apa dibuat mirip mungkin, teman-teman. Nah, ini kita tuh kayak lagi mencari-cari burung apa yang ada di aviari hutan ini. Ini kita dapat ternyata burung merak. Burung ini aja sih yang kita temuin di aviari hutan, yang lainnya nggak tahu ya. Kita nggak dapat gitu. Nah, ini burung meraknya sembunyi di balik dedaunan. Nah, kita lanjut ke aviari berikutnya, yaitu aviari aliran sungai, teman-teman. Nah, di ruangan aviari aliran sungai ini itu semacam peralihan ya dari ekosistem darat ke ekosistem air. Kira-kira ada burung apa aja ya di sebelah sini? Ayo kita cari. Ini ada sih di sebelah kanan, tapi kita nggak record, teman-teman. Nah, ini tuh menurut aku keren ya gitu, karena mereka menyeting ruangan-ruangan itu seperti habitatnya, teman-teman. Nah, kayak gini aliran sungai itu tuh ya ada bentukan air terjun seperti ini yang mengalir seperti sungai yang ada sungai kecilnya gitu. Jadi
kita tuh berwisata sekaligus kayak sedang berwisata di tempat yang emang alam terbuka juga, padahal ini ruangan yang dibuat gitu loh. Menurut aku worth it sih kalau teman-teman mau ajak anak-anaknya untuk ke sini. Nah, itu ya, seperti burung yang itu tadi, itu, sedang berenang, cuma aku lupa ya itu burung apa. Nah, ini burung bekatul kalau nggak salah. Eee, Terus ada lagi yang kami lihat burung yang warna orange di atas batu ini. Itu, rata-rata burung yang ada di sini itu burung-burung yang punya selaput kakinya. Sekarang kita lanjut ke area burung pemangsa. Nah, di sini itu sebenarnya ruangan yang disiapkan juga untuk, interaksi dengan hewan. Nah, di sini tuh ada gambaran rentang sayap burung. Jadi yang terbesar itu albatros dan yang terkecil gitu. Nah, ini burung pemangsa yang ada di sini itu burung-burung kayak burung hantu, burung elang, seperti itu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke ruangan yang paling menarik menurut aku. Ini adalah ruangan mamalia. Gimana nggak menarik? Karena begitu kita mau memasuki ruangan mamalia ini, kita itu udah disambut sama Dara, jerapah teman-teman. Iya emang bukan jerapah asli ya, tapi ini tuh menarik aja gitu. Kita begitu masuk kita langsung sajikan gambaran hewan mamalia itu apa dengan tinggi, yang paling tinggi ini jerapah kan. Nah, terus ada hewan-hewan lain. Di sini tuh selain menarik itu selain evolusi mamalia, klasifikasi, struktur gigi sampai detail banget itu tuh dijelaskan teman-teman di sini. Jadi kayak yang ini, itu dijelaskan ada layar yang menjelaskan bagaimana penglihatan mata manusia, hewan itu kayak sapi, anjing, kucing itu perbedaannya seperti apa. Terus kayak di sini juga ada layar, kita itu layarnya berjalan gitu, hewan yang dipajang adalah orang hutan dan dugong. Jadi di sini tuh layarnya dia akan menjalan kayak X-ray gitu. Kita diperlihatkan bagian-bagian dari hewan mamalia ini, teman-teman. Penjelasannya juga detail di setiap layarnya. Nah, menarik kan? Jadi kita tuh nggak cuma sekedar nonton, nggak sekedar lihat hewan apa, terus nggak sekedar lihat replikanya apa, tapi kita juga bisa disajikan dengan layar-layar yang touchscreen kayak gitu. Layar-layar yang menjanjikan gambar-gambar yang menarik yang bisa kita sentuh, terus kita bisa baca dan kita bisa lihat. Terus di sini tuh yang paling menarik lagi juga ada penjelasan tentang otak, anatomi otak. Jadi otak terkecil itu ternyata punyanya tikus dan otak terbesar itu ternyata bukan punya manusia, teman-teman, melainkan punya lumba-lumba. Nah, jadi cukup detail dan menarik bukan di ruangan mamalia ini? Dan satu lagi, di sini tuh juga ada games teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu, teman-teman itu beratnya sama kayak hewan apa, kalian bisa coba ini. Kalian bisa coba berdiri di timbangan dan kalian tahu deh seberat apa kalian. Belum. Belum, belum, Belum. belum, belum, belum. Jadi seberat orang? Saya orang hutan. Nah, itu tadi anak dan suami aku udah coba ya ternyata seberat rusa dan seberat orang hutan. Kira-kira kalau teman-teman kesini berani coba untuk nimbang beratnya seberat hewan apa enggak? Selamat mencoba ya teman-teman, nanti kalau kesini jangan lupa dicobain. Nah, untuk di ruangan mamalia ini, hewan-hewan yang hidup itu ada di ruangan tersendiri ya setelah ruangan replika tadi. Ini ada ruangan hewan-hewan. Nah, kayak kelinci ini salah satu hewan yang sedang dilakukan penelitian kayak gitu teman-teman. Terus ada binturong, ada landak, dan masih banyak lagi. Memang di sini kan seperti aku bilang tadi bukan seperti taman safari atau Ragunan yang bisa kita lihat hewan hidup ya. Karena di sini lebih ke eduwisata kayak gitu teman-teman. Jadi hewan-hewan dan replika-replika yang menyajikan penelitian-penelitian serta penjelasan-penjelasan dari ekologi, evolusi dan sebagainya teman-teman. Nah, di sini anak aku lagi keasikan nunjuk-nunjuk musang yang ada di atas itu, teman-teman. Karena dia belum pernah lihat musang. Nah, ini kita lanjut ke ruangan invertebrata, teman-teman. Nah, di ruangan invertebrata ini nanti ada beberapa replika replika golongan dari kelas invertebrata sendiri, teman-teman. Misalnya kayak krustasea, molluska dan masih banyak lagi. Nah, di sini anak aku juga lagi asik ngeliatin
kupu serangga dari kupu-kupu teman-teman. Di sini jelas banget morfologi dan sebagainya itu dijelaskan dan banyak banget beragam jenisnya kupu-kupu yang ada di situ. Di sini masih ada ruangan kosong juga yang mungkin nanti akan diisi hewan-hewan lain. Nah, ini teman anak aku juga ada di masih di ruangan yang sama. Ini ada bulu babi, ada tripang kayak gitu. Terus ini ada layar tentang gambarnya itu bintang laut. Nah, di situ tuh ada kita bisa sentuh layarnya dan muncul penjelasan-penjelasannya. Nah, ini tuh yang lagi anak aku lihat itu bagian dari partnya moluska, teman-teman. Nah, jadi ruangan ini berisi tentang replika-replika sesuai golongan dari invertebrata. Yang ini crustacea, terus ada arthropoda. Jadi teman anak-anak juga bisa baca penjelasan dari golongan-golongan dari invertebrata itu apa aja gitu. Terus replika-replikanya juga kita bisa lihat. Di sini replika-replikanya cukup menarik teman-teman. Nah, kayak anak aku tuh cukup suka di bagian ini juga karena di sini ada belalang sembah teman-teman. Itu cukup besar disajikannya dan dia tuh langsung keingatan Upin Ipin teman-teman. Lucu ya, menggemaskan banget ini anak-anak ya. Nah, dari sini kita lanjut ke ruangan Pisces teman-teman atau ikan. Nah, di ruangan ini ada dibagi menjadi dua ruangan. Pertama, ini ruangan yang berisi tentang replika-replika dan penjelasan dari si Pisces ini, si ikan ini dari fisiologi, evolusi sampai jenis-jenisnya segala macam. Terus nanti di sini juga ada bukan cuma hewan air tawar aja, tapi juga hewan laut dan lainnya. Nah, kayak yang lagi anak aku lihat ini adalah layar dengan isi anatomi dan morfologi dari ikan itu sendiri. Jadi kita bisa pencet, terus kita keluar ini bagian apa seperti itu teman-teman. Nah, replika-replika yang disajikan juga sangat menarik ya teman-teman. Terus ada bagian-bagian foto yang menjelaskan tentang ekosistemnya juga, jadi cukup lengkap. Terus di sini ada replika dari hiu. Wow, besar banget sih ini dan cukup menyeramkan ya gigi-giginya yang tajam. Kita lanjut lagi teman ke ruangan berikutnya. Ini isinya masih tentang Pisces juga, tapi di sini ada hewan-hewan hidupnya. Jadi ada ikan, jenis-jenis ikan juga teman-teman. Ada ikan air tawar seperti itu. Terus ada ikan sungai. Itu beberapa dipajang hewan hidupnya juga. Nah, kayak hewan sungai ini di sini karena pakai akuarium ya, jadi kita tuh kayak punya gambaran di dalam sungai itu mereka tuh seperti apa hidupnya. Nah, ini lanjut lagi kita ke ruangan amfibi. Ini ada satu ruangan yang isinya penjelasan tentang hujan tropis dan gambaran bentuk hutan hujan tropis itu seperti apa. Penjelasannya kita juga bisa pencet layarnya, kita baca di situ keterangan dan dari hutan hujan tropis, terus karakteristiknya itu seperti apa. Dan di sini yang paling menarik juga ada perbedaan anatomi kodok dan katak. Jadi ternyata kodok dan katak itu hewan yang berbeda, teman-teman. Nah, ada yang udah tahu atau belum nih? Sama kayak aku, baru tahu pas ada di sini. Jadi, mereka dua hewan yang berbeda gitu. Nah, ini dari sini kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan reptil. Oh ya, ini nggak semua aku record, jadi teman-teman harus datang ke sini sendiri ya buat nyaksiin gimana bagusnya ruang animalium ini. Nah, di sini ada replika dari aligator dan buaya gitu. Jadi ada perbedaannya juga. Dan di ruangan lainnya, ini ada ruangan yang berisi beberapa hewan hidup. Di sini ada hewan apa ya kayak biawak gitu teman-teman dan ular seperti itu. Jadi di sini juga hewan-hewannya beberapa dilakukan penelitian. Jadi em, di sini kita juga bisa lihat tim dari Animalium melakukan penelitian terhadap beberapa hewan. Yang ada di sini itu yang kalian bisa lihat ini lagi dilakukan penelitian terhadap biawak. Ini kayaknya mungkin lagi pengambilan sampel atau pemberian makan. Ini juga ada beberapa kadal dan beberapa hewan lainnya. Oh ya, di ruangan ini untuk ruangan ular berbisa itu
dipisah ya teman-teman, di ruangan sendiri lagi dengan wadah masing-masing. Nah kayak gini, ini ada ruangan tersendiri yang tertutup, terus di tiap hewan juga di ruangan tersendiri lagi. Nah, ini videonya udah selesai. Ini adalah ruangan terakhir dari animalium, yaitu ruangan reptil. Dan setelah ini kita menuju pintu keluar. Jadi, bagaimana nih menurut teman-teman? Worth it nggak sih kita ke sini? Menurut aku worth it ya teman-teman. Jangan lupa untuk ajak anak-anaknya bermain ke sini dan sekaligus berwisata edukasi. Nah, sekian video dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Jangan lupa untuk berkunjung ke Animalium. Nah, ini adalah jenis edukasi yang kami ambil, yaitu edukasi mandiri umum dengan harga 85.000 per orang. Untuk fasilitasnya teman-teman gak usah khawatir karena di sini sangat lengkap. Ada kantin, ada toilet, ada musola dan ruang menyusui juga. Jadi fasilitasnya lengkap ya teman-teman. Selamat berkunjung. Jadi gimana Kang? Seru nggak? Mama takut sama ular. Iya dong. Next time mau kesini lagi nggak? Nanti nunggu adik-adik. Orang Oke oke. Dadah. Dadah Kak.